Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini bersama saya, Noval Zakwan. Hari pertama masuk kantor usai cuti bersama Idul Fitri, sejumlah aparatur sipil negara di sejumlah kota berlarian takut ketinggalan apel pagi. ASN wajib masuk dan akan disanksi tegas jika tidak masuk kerja. Karena sudah hampir terlambat, para ASN ini berlarian menuju lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka bergegas masuk ke barisan agar tidak terkena sanksi. Sementara sebagian ASN yang sudah terlambat hanya bisa pasrah. Mereka duduk-duduk di halaman kantor untuk menunggu sanksi atas keterlambatan tersebut. Di hari pertama ASN masuk kerja pasca libur hari raya, seluruh pegawai Pemkab wajib hadir 100%. Jika ada terbukti yang bolos, akan diberi sanksi tegas. Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan ini panik dan terpaksa berlari-lari masuk ke dalam kantor Bupati Asahan. Mereka takut pintu pagar ditutup dan tidak dapat mengikuti apel gabungan perdana masuk kerja pasca libur Idul Fitri. Bahkan sejumlah ASN tidak bisa mengikuti apel karena terlambat dan tidak diperkenankan masuk karena apel sudah dimulai tepat pukul 7:30 pagi. Di hari pertama, tingkat kehadiran ASN mencapai 98%, di mana sebanyak 91 dari 1.000 lebih pegawai absen. Diharapkan usai Lebaran, para ASN Asahan dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak melanggar aturan saat bekerja. Apakah ada sanksi untuk yang telat atau tidak hadir di hari pertama kerja ini? Pasti, karena kita sudah libur panjang, belum Lebaran dan sudah Lebaran, hari ini diwajibkan 100% untuk masuk kerja, karena sudah cukup. Ada berapa kira-kira yang tidak masuk atau absen, Pak? Ya, sampai hari ini belum ada laporan. Merupakan hari pertama setelah libur hari raya Idul Fitri. Kita melaksanakan upacara sekaligus mengecek kehadiran dari para jumlah personil di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan bersama Bupati, Satgas, BPD. Jadi terkadang itu sampai dengan saat ini hadir 98% dari seluruh jumlah pegawai. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosan Roslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sekretaris Kabinet tadi Indra Wijaya menjelaskan pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita lakukan. Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden, sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan skema work from home bagi aparatur sipil negara telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Nantinya pengumuman resmi terkait skema WFH akan disampaikan Menko Perekonomian. Mendagri Tito menjelaskan pembahasan skema penerapan WFH telah dilakukan secara intensif oleh seluruh kementerian hadir dalam rapat pada Selasa kemarin. Ia memastikan kebijakan WFH selama 1 hari dalam sepekan sudah hampir pasti diterapkan. Saat ini pemerintah tinggal memutuskan hari apa yang akan dijadwalkan WFH.
Tito juga mengatakan penerapan WFH bukan hal yang baru bagi pemerintah. Sebelumnya penerapan WFH pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. Sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, didampingi juga Menko PMK. Jadi ya biar yang mengumumkan Pak Menko Ekonomi atau Itu kajiannya udah sampai mana, Pak? Kajiannya udah sampai mana? udah rapat kemarin rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara. Berarti yang menyampaikan ya saya nggak tahu siapa ditunjuk istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesnek. Jadi kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menegaskan belum berada dalam kondisi darurat energi meski sejumlah negara mulai mengantisipasi krisis akibat perang di Iran. Masih tahan, saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman. Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut, harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak, tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus, desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti swasta kan kira-kira. Kita ke sepak bola tanah air pemirsa. Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret nanti. Di bawah arahan pelatih baru John Hartman, skuad Garuda mulai diperkenalkan dengan metode latihan modern. Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret mendatang. Di bawah arahan pelatih baru John Hartman, skuad Garuda mulai diperkenalkan dengan metode latihan modern. Salah satunya melalui sesi analisis taktik menggunakan tayangan video sebelum berlatih. Selain itu, intensitas latihan kini terasa meningkat meski dari sisi kondisi fisik pemain relatif tidak jauh berbeda karena sebelumnya sudah ditempa di klub masing-masing. Menyongsong laga ini, Timnas Indonesia berharap dukungan penuh dari masyarakat pencinta sepak bola tanah air. Apalagi ini juga menjadi debut John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru. Alhamdulillah hari ini udah 2 kali latihan dengan Coach John, semuanya berjalan lancar. Apa yang beliau minta kita pelan-pelan pahami dan adaptasi diimplementasikan di latihan untuk pertandingan melawan Senevis dan Bulgaria. First impression sama Coach John gimana? Orang yang lebih detail, suka detail dan intensitas latihan lebih tinggi lagi daripada biasa. Ya mungkin lebih ke taktikal aja ya Mas, mungkin detailnya saya nggak bisa sampaikan di sini karena mungkin Coach lebih paham itu. Mungkin ada satu sesi yang pertama kali saya rasakan yaitu sebelum latihan dia bawa TV di lapangan, jadi kita lihat TV itu jadi taktikal apa yang dia mau untuk kita latihan hari ini, jadi kayak lebih detail aja. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Noval Zakwan, sampai jumpa.